manusia untuk mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan. HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia, sehingga kesehatan pun menjadi hak asasi manusia. Hak atas kesehatan, karena kesehatan merupakan kondisi sehat dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Karena itu, kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada ruang lingkup nasional, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sustainable Development Goals atau SDGs memiliki 17 tujuan, di mana salah satu tujuan tersebut adalah good health and well-being, dan dari tujuan tersebut memiliki salah satu target yaitu pemenuhan universal health coverage bagi seluruh penduduk di dunia maupun di Indonesia. Menurut WHO, universal health coverage adalah di mana seluruh orang dapat mengakses pelayanan kesehatan di mana dan kapan saja mereka butuhkan, tanpa adanya kesulitan dalam hal keuangan. Seperti yang kita ketahui, pemenuhan jaminan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia. Jadi, pemerintah Indonesia untuk mewujudkan universal health coverage ini telah menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Tujuan dari program jaminan kesehatan ini adalah agar seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan sosial. Faktanya, per 1 Oktober 2020, cakupan jaminan kesehatan nasional ini sudah mencapai 223,4 juta jiwa di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang cakupan layanan UHC di Indonesia. Cakupan layanan UHC di Indonesia ini terdapat dalam Traffic Universal Health Coverage 2017 Global Monitoring Report yang memiliki 4 dimensi dan 14 indikator, antara lain. Yang pertama adalah dimensi kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak, yang mencakup indikator penggunaan KB modern, kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terampil, imunisasi dasar lengkap, dan penggunaan oral rehydration solution untuk diare pada anak. Yang kedua adalah dimensi penyakit menular, yang mencakup efektivitas perawatan TBC yang dihitung dengan case detection rate dan treatment success rate, HIV yang mendapatkan pengobatan antiretroviral, dan penggunaan sanitasi dasar di masyarakat. 3 adalah dimensi penyakit tidak menular, yang mencakup screening kanker serviks, tekanan darah, penderita diabetes yang mendapatkan perawatan, dan usia lebih dari 15 tahun, yang tidak merokok dalam 30 hari terakhir. Yang keempat adalah dimensi terhadap kapasitas dan akses layanan kesehatan, ranjang rumah sakit per kapita, kepadatan tenaga kesehatan, dan akses terhadap obat-obatan penting. Pelaksanaan program untuk mencapai UHC ini berdampak pada perubahan pelayanan kesehatan pada pasien, rumah sakit, dan BPJS. Tiap rumah sakit mempunyai kemampuan atau kapabilitas sendiri-sendiri dalam menghadapi perubahan sistem pelayanan kesehatan ini. Semakin tinggi kapabilitas rumah sakit, semakin besar dampak positifnya, dan semakin dapat mengurangi dampak negatifnya, sehingga dampak tersebut sifatnya relatif bagi setiap rumah sakit. Bagi masyarakat yang tidak suka dengan dampak dari UHC ini, bagi yang mampu secara ekonomi, kemungkinan memilih asuransi swasta atau tidak ikut asuransi. Oke, sekarang kita akan membahas terkait hambatan dalam mencapai UHC menurut Herawati DKK dari penelitian oleh Badan Prakarsa pada tahun 2020. Yang pertama di sini adanya kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga penggunaan fasilitas kesehatan itu masih rendah, sehingga UHC tidak bisa tercapai. Yang kedua, prevalensi merokok dan pola hidup tidak sehat masih tinggi, sehingga hal ini menjadi beban dalam penanganan PTM di Indonesia. Yang ketiga, pengeluaran out of pocket perawatan kesehatan di Indonesia masih tinggi. Tingginya out of pocket ini menunjukkan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Yang keempat, adanya ketimpangan mutu pelayanan kesehatan. Atau bisa kita bilang Jawa sentris gitu, yang mutu kesehatan pelayanan yang bagus ya di Jawa dan daerah-daerah barat saja gitu. Sedangkan di Indonesia Timur mutunya kurang, sehingga
UHC tidak bisa tercapai. Dan yang terakhir masih sama dengan poin 4 juga, selain mutunya yang kurang di daerah-daerah luar Jawa juga adanya keterbatasan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan cakupan UHC rendah dan pengeluaran katastrofik juga rendah. Seperti itu untuk penjelasan terkait hambatan dalam mencapai UHC. Saya Alia, di sini saya akan menjelaskan pencapaian UHC di Indonesia. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia kini bertransisi menuju universal health coverage dengan target menjanjikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sangat berperan penting dalam pencapaian UHC tersendiri di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Pencapaian UHC sendiri masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Berdasarkan analisis, ada 5 poin penting yang menjadi catatan. Yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah masih kurang. Yang kedua, tingginya prevalensi merokok dan pola hidup yang sehat berkontribusi sangat signifikan terhadap rendahnya indeks pada dimensi penyakit tidak menular. Yang ketiga, pengeluaran out of pocket untuk perawatan kesehatan di Indonesia masih tinggi. Keempat, terjadinya ketimpang-tindih antara Provinsi Pulau Jawa dan bagian barat Indonesia dengan daerah lainnya. Kelima, provinsi dengan indeks cakupan layanan yang rendah cenderung memiliki pengeluaran katastrofik yang rendah untuk kesehatan dan begitu pula sebaliknya. Adapun ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan belum merata, seperti DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai indeks tertinggi yakni sebesar 62, sedangkan Jawa Barat dan Banten menjadi provinsi dengan nilai indeks terendah yakni sebesar 17. Terakhir ada pengeluaran katastrofik untuk kesehatan masih tinggi di mana 13 juta jiwa membelanjakan lebih dari 10% dari total konsumsi mereka untuk perawatan kesehatan.